Wow, cantiknya nanasnya sahabat Buddha. Nanas apakah ini ya? Kayak bunga dia sahabat Buddha. Hai sahabat Buddha, berjumpa lagi dengan Bu Uda ya. Salam menjuah-juah. Nandi Bapak Turara Senina Amini Japi Kamringan Wesi punya juahan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat Buddha, persiapan sudah siap semua ya sahabat Buddha. Tadi Bu Uda mau berangkat kerja, anak sekolah juga sudah diantar. Nyata-nyatanya hujan terus ini sahabat Buddha, nggak bisa kerja. Padahal ini semua udah siap persiapan yang mau berangkat, hujan terus. Itulah sahabat Buddha, kita hanya punya rencana tetapi Tuhan yang menentukan ya sahabat Buddha. Karena cuaca ini nggak bisa dilawan ya sahabat Buddha. Nggak mungkin kita kerja pakai payung ya. Udah siap juga semua nasi bubur bapak, udah siap juga persiapan Kak Wati. Rasa-rasanya kesal juga ya sahabat Buddha, udah persiapkan tetapi cuaca seperti ini. Sudah mulai setiap hari seperti ini ya sahabat Buddha. Hujan terus. Tapi kalau asal jangan pagi kayak gini seperti ini masih bisa kita kerja tengah hari kan. Tapi kalau udah kayak gini sahabat Buddha, nggak tahu lagi macam mana lagi. Nasi bubur tadi udah selesai sahabat Buddha. Kedek Cak. Kita kecilkan aja lah apinya ini biar panas terus sahabat Buddha. Jadi dia kayak gitu dia. Halo sahabat Buddha, Tasya sama mama. Ini udah bangun sobat Buddha, ini udah susah nanti ditinggalkan ini. Ya nak? Iya. Nggak bisa kerja. Adik bisa kerja rupanya. Halo sahabat Buddha, Tasya pun udah bisa kerja. Halo udah. Tasya udah mandi. Tasya udah mandi. Masih terus hujan sahabat Buddha. Kayak mana kayak gini. Mungkin kalau hujan pagi nih sahabat Buddha, luas nanti daerah yang kena hujan ya sahabat Buddha. Nah semalam ada sahabat-sahabat Bi Uda bertanya, Bi Uda kenapa sih harus Bi Uda yang kerja, kan dapat gaji YouTube dari YouTube katanya ya. Nah sini Bi Uda akan jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Bi Uda. Kita minimal itu penonton kita itu sahabat Buddha 4.000 paling tidak ya, 4.000 minimal itu paling rendah penonton kita ya sahabat Buddha. Kalau namanya udah di bawah 4.000 penonton itu bisa mencapai gajian, bisa enggak ya sahabat Buddha dalam satu bulannya ya. Kita tidak seperti pegawai ya sahabat Buddha. Iya kalau penuh nanti ditonton kawan-kawan, kalau nggak penuh ditontonnya bisa nanti tanah pandahnya ke bawah. Contohnya kalau Bi Uda ya sahabat Buddha, Bi Uda kan kadang dapat 3.000 penonton seperti itu ya. Kalau namanya masih 3.000 penonton sahabat Buddha, 3.000 penonton itu nanti paling kita dapat nanti itu gaji minimalnya nanti dapat itu 1.500.000 dalam satu bulan. Nanti ini saya jawab, nanti ada juga sahabat-sahabat Bi Uda Bi Uda mengeluh ya. Enggak, saya enggak mengeluh karena sahabat-sahabat Bi Uda bertanya, kenapa harus Bi Uda yang bekerja? Biarkan Pak Uda yang bekerja katanya. Seperti ini sahabat Bi Uda. Ini penjelasan saya ya sahabat Buddha. Saya ini sangat bersyukur ya, udah rumah nggak ngontrak seperti itu ya sahabat Buddha. Kita sudah punya rumah sendiri. Kalau dulu rumah pun ngontrak, masih ngontrak rumah juga ya sahabat Buddha. Sekarang udah puji Tuhan lah, syukur ya sahabat Buddha. Bi Uda bisa dapat gaji dari YouTube juga, dapat terkadang 1.500.000 satu bulan seperti itu ya sahabat Buddha. Tapi Bi Uda banyak anak Bi Uda ya sahabat Buddha seperti itu ya. Bi Uda tidak mengeluh, saya sangat bersyukur
karena diberikan Tuhan kesehatan, bisa saya kerja, bisa saya melakukan semua ya. Tuhan tidak akan pernah memberi ujian dan cobaan di luar kemampuan kita, sahabat muda. Tetapi karena sahabat-sahabat muda selalu penasaran, kenapa bekerja, biarkan saja, kan ada gaji YouTube ya. Itu ini saya jelaskan pada sahabat muda, gaji saya dapat satu bulannya 1.500.000. Kecuali kita dapat nanti penonton kita setiap hari itu, sahabat muda, setiap hari dapat 4.000. Kalau nggak dapat 4.000 penonton kita setiap harinya, itu minimal dapat paling 1.500.000, sahabat muda. Seperti itu. Kalau 2.000 penonton itu belum gajian ya, apa ceritanya itu, bisa nanti 3 bulan sekali baru gajian itu, entah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau penonton kita 3.000, 2.000, seperti itu, sahabat muda. Apapun ceritanya itu nggak gajian, paling gajian nanti 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu ya, sahabat muda. Jadi karena saya merasakan ya seperti itu. Jadi gimana ya, sahabat muda, bukannya saya apa ya, saya 5 bersaudara. 5 bersaudara, ini kenyataan hidupku yang kujalani, ini hidup saya ya, sahabat muda. Terserah apa kata sahabat muda, katanya mengeluh itu terserah kalian, itu hidup saya, ini cerita hidup saya ya, sahabat muda. Saya 5 bersaudara, Kak Wati paling tua, saya anak nomor 3, sahabat muda, dari 5 bersaudara. Saya sangat bersyukur bisa merawat orang tua saya. Bapak saya sakit, sahabat muda. Mama saya mulai dari saya kelas 6 SD, mama sudah sakit kakinya itu, dari dulu memang udah sakit. Kalau nanti terlalu banyak jalan gerak pun nanti itu nanti membengkak ya, sahabat muda. Kalau dulu kayak mana lah, kalau kami tinggal di kampung ya, sahabat muda, tidak terlalu fokus ke rumah sakit. Walaupun ke rumah sakit itu kita pikirkan juga biayanya ya, sahabat muda. Kalau bapak saya, makanya dulu kami bawa dari kampung kemari, sahabat muda. Dulu dia bertiga, cuman Kak Wati, mama, dan bapak. Bapak dari dulu kalau udah sakit, sahabat muda, muntah darah sebanyak-banyak, seperti itu, sahabat muda. Makanya mama pun seperti itu, kakinya pun nggak sanggup lagi, terlalu berat kerja ya, sahabat muda. Langsung lututnya itu membengkak. Kak Wati apa yang bisa diharapkan, sahabat muda, seperti itu. Jadi kami akhirnya berunjuk semua membawa mama lah tinggal bersama kami. Dulunya tempat Bunda Lopi ya, sahabat muda. Dulunya abang saya yang merawat mama dan bapak Kak Wati ya, ayahnya Apri ya, sahabat muda. Baru siap ada berapa tahun itu, 4 berapa tahun itu sama Bunda Lopi ya, sahabat muda. Akhirnya baru sama Bi Uda lagi, seperti itu, sahabat muda. Jadi walaupun keadaan seperti ini, makanya saya harus bekerja. Saya tahu diri, sahabat muda. Saya mempunyai suami seperti Pak Uda aja udah bersyukur ya, sahabat muda. Karena dia tidak pernah merendahkan saya, dia tetap menghargai saya dan keluarga saya, sahabat muda. Satu kata pun tidak pernah menyinggung perasaan saya dan keluarga saya, sahabat muda. Walaupun keluarga saya keadaan seperti apapun ya, sahabatku. Saya sangat bersyukur lah seperti itu, sahabat muda. Makanya bapak pun sakit, semalam Kak Wati juga sakit, seperti itu. Akhirnya barang yang saya sayangi sampai terjual ya, sahabat muda. Dulu pernah diberi Ibu Mania belikan kalung sama saya, sahabat muda. Sampai kalung itu terjual, sahabat muda. Namanya bapak saya sakit, Kak Wati pun sakit, sahabat muda. Memang rumah sakit, pulang dari rumah sakit itu, sahabat muda, Kak Wati terus juga berobat jalan ya, sahabat muda. Namanya kita menjaga orang sakit ya. Sekarang kita butuh apa, Bi Uda nggak kerja, Pak Uda juga nggak kerja. Saya pun hari itu sebelum Kak Wati sakit, sebelum ini juga saya juga sakit, sahabat muda. Udah kelamaan di rumah, akhirnya apa, sahabat muda, saya nggak malu ya, ini kehidupan saya ya, sahabat muda. Barang yang satu-satunya yang saya sayangi sempat terjual. Memang ibu juga bilang,
udah kalau udah kepepet sekali nak, jual lah, kata ibu. Sebenarnya Pak Uda menangis menjualnya ya sahabat Buddha. Katanya nggak usah, tetapi sudah keadaan terpepet kali sahabat Buddha. Mak cakapnya sahabat Buddha, namanya kita udah merantau, nggak mungkin kita, namanya ada yang kita pegang itu yang kita udah tersak kali memang sahabat Buddha. Sampai ibu pun permisi juga sama ibu, sampai terjual lah kalung yang dikasih ibu Mania pada saya sahabat Buddha. Mulai baru pertama kalinya saya memang mempunyai kalung sahabat Buddha. Sayang sekali, tapi yang penting bapak sehat, kawat pun sehat, semua sehat lah sahabat Buddha. Saya bukan mengeluh sahabat Buddha, ini cerita hidupku. Memang ibu Mania pun memang udah berpesan, kalau memang udah tersesat sekali nak, jual lah. Akhirnya saya jual juga sahabat Buddha. Bapak pun nanti sehat, nanti 1 bulan kambuh lagi, sehat 1 bulan kambuh lagi sahabat Buddha, seperti itu. Apalagi kalau udah orang tua ya, tantangan pun banyak. Makanya ini saya buat juga terus nasi bubur aja sahabat Buddha. Nanti kasih sayur yang ini gatal, katanya sesak lah, nanti pinggangnya sakit lah, seperti itu. Namanya udah tua ya sahabat Buddha. Bapak ini sebenarnya udah komplikasi ya sahabat Buddha, banyak sekali. Makanya terkadang inilah hidup, mungkin Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan kemampuan kita sahabat Buddha. Mungkin di balik semua ini, semua akan indah pada waktunya. Saya baca semua komentar sahabat Buddha ya. Saya sebenarnya mau jawab, inilah jawaban mengapa saya harus bekerja sahabat Buddha. Karena saya kasihan juga kepada suami saya, harus seorang diri bekerja untuk menghidupi kami semua. Makanya saya pun bekerja sahabat Buddha. Apa kerjaan saya kerjakan, di mana ada kerja saya bekerja sahabat Buddha, seperti itu. Lagian pun kan angsuran rumah kita kan belum selesai juga. Dulu kan rumah ini kan kita beli kan angsuran sahabat Buddha, kita kredit sama yang tuan tanah. Makanya Pak udah sebagian juga gajinya dibayarkan kredit tanah kita dan tapak rumah kita ini sahabat Buddha. Seperti itu ya sahabat Buddha. Ini cerita hidupku, ini yang ku alami sahabat Buddha. Mungkin sahabat-sahabat Buddha penasaran selama ini kenapa saya harus bekerja. Inilah jawaban saya. Saya sangat bersyukur sahabat Buddha. Saya selalu dapat kerjaan juga. Saya diberi kesehatan. Walaupun keadaan apapun, kita rukun. Kalau udah pergi kemana-mana, Bunda Lopi yang ngurus sini ya sahabat Buddha. Saya bilang itu kakak terbaik saya lah, seperti itu sahabat Buddha. Kalau saya pergi, dia yang rawat mama dan bapak sahabat Buddha. Seperti itu ya. Terkadang semalam ada mama menangis ya sahabat Buddha. Kenapa mama menangis? Saya bilang, ada yang bilang kalau saya menyusahkan anak-anakku, katanya sahabat Buddha. Saya bilang, mama tidak pernah menyusahkan kami. Saya bilang, mama tidak pernah menyusahkan kami, mak. Saya sangat bersyukur dengan keadaan saya. Apa yang saya punya, apa yang saya mampu, itu saya perbuat kepada orang tua selagi bisa, selagi ada sahabat Buddha. Kalau pucuk ubi yang ada, itu saya masak, itu saya beri, karena itu yang saya punya. Seperti itu. Jadi tolong, yang menghina mama saya, yang dibilangnya mama saya merusak rumah tangganya, anaknya, stop. Stop. Ini keluarga kami.
Ini mamaku, mama saya. Jangan terus dihina mamaku. Perih kali hatiku ya sahabat Buddha. Walaupun saya tidak gimana ya, walaupun saya tidak mengeluh mengurus mama saya, mengurus bapak saya, kakak saya di sini, tetapi ada juga orang yang sibuk terus mengurusi keluarga kami sahabat Buddha. Sibuk terus katanya mama saya gimana ya, menyusahkan anaknya. Ya kenapa saya aja tidak mengeluh dengan Pak Uda, Pak Uda aja santai. Seperti itu ya sahabat Buddha. Bingung saya sahabat Buddha, kenapa gitu? Kita diam pun salah seperti itu. Kita diam hanya mencari makan, tidak mengganggu orang pun, tapi salah juga mama saya tinggal sama saya. Kenapa ya sahabat Buddha? Saya sangat bersyukur sahabat Buddha, selagi bisa saya mengurus mama saya dan orang tua saya, apa yang saya makan itu yang saya beri sahabat Buddha. Saya sangat bersyukur ya sahabat Buddha, karena itulah yang saya miliki, itulah yang saya punya sahabat Buddha. Tolong jangan terus pandai menghina mama saya sahabat Buddha. Mama saya dan bapak saya tidak pernah menyusahkan kami. Kami sangat bersyukur ya dengan keadaan kami sekarang, walaupun seadanya hidup kami sahabat Buddha. Menangis mama saya bukan nggak sedih rasa melihatnya sahabat Buddha. Itulah cerita hidup ya sahabat Buddha. Saya sudah lega menjauh sahabat-sahabat semua. Oke sahabat Buddha, walaupun keadaan apapun kita harus tetap semangat. Mari sama-sama kita bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan yang terbaik kepada siapapun sahabat Buddha. Sebelum mak saya pun kemari, mertua saya pun sering sama saya ya sahabat Buddha. Jadi menurut saya itu kalau mama mertua dan mama saya itu di hadapan saya itu sudah sama sahabat Buddha, karena mereka adalah ibu terbaik buat kami, karena doa-doanya juga kami bisa mencapai hingga detik ini juga sahabat Buddha. Menurut saya kalau setiap tetesan air mata ibu kalau kita perbuat sahabat Buddha itu akan menghambat rezeki kita sahabat, menurut saya ya sahabat Buddha. Karena apa kata orang tua dulu, doa ibu itu sangat berarti buat sahabat Buddha. Oke ya sahabat Buddha, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam jujur, sampai jumpa sahabat Buddha.